itu rabbit. Nah, rabbit atau respondable informasi. Nah, rabbit juga ya ada 4 tipe, kan responnya ada 4 tipe, jadi rabbitnya juga menyesuaikan dengan tipe-tipe dari responnya itu. Nah, pertama rabbit atau respondable untuk yang tipe non-forcing. Nah, ini misalnya non-forcingnya di warna ya. Jika di pass, berarti HCP 1215. Meski fit 7 lembar itu tidak apa-apa. Kalau HCP 1215, pas saja. Tidak harus fit 8 kan. Partner kita kan tadi sebut yang 4 lembar. Terus kita menyediakan minimal 3 lembar. Dari 4 tambah 3, minimal sudah fit 7. Fit 7 itu sudah tidak apa-apa dalam bridge. Atau menaikkan warna partner satu tingkat. Itu HCP kita 1617. Dan fit 4 lembar. Jadi fit 44, minimal 4 lembar sih, minimal 4, fit 44. Nah, kan kalau 1617, kalau partner kita kan tadi non-forcing kan 07. Kalau dia HCP-nya 7 kan 7 tambah 17 kan bisa game kan. Nah, nanti juga itu kan dalam bridge kan seperti yang itu tidak hanya HCP kan, bisa ada yang disebut dengan distribusi poin. Nah, itu nanti jadi 17 tambah misalnya 16 terus dia 7 23 mungkin tambah distribusi poinnya bisa bermain game. Jadi bisa bermain game itu kalau ada tambahan distribusi poin. Nah, terus ini kalau bit warna baru, nah kayak tadi ya, yang kayak di contoh tadi yang partnernya 2 klub, di rabbit 2 spade, itu warna baru berarti dia memiliki 5 lembar di warna yang tersebut, HCP-nya 18 up. Nah, berarti kalau di sini kan 5 lembar 18 up. Nah, ini berarti sudah yang kondisi kedua. Double-nya berarti tadi double yang strong. Bukan double yang take up. Double yang 2 lembar. Maksimal 2 lembar itu. Tapi double strong. Nah, atau dia bit no trump berarti poinnya itu ada poinnya itu balance. Poin Anda itu balance. Kekuatannya 18-19. Nah, yang pasti harus menyediakan stopper ya. Kalau no trump itu pokoknya harus ada stopper. Nah, kalau tembak di sini maksudnya itu di gamein gitu. Kan 07 kan adalah HCP kecil kan. Nah, tembak itu berarti dia game kan, berarti fit 4 lembar, minimal 4 lembar. Ya, bisa saja mungkin partner kita kan tadi rabbit 4 lembar. Terus kita punya 6 lembar, fit 10. Itu main game, itu nggak apa-apa. Jadi, itu menunjukkan pegangan yang kuat. Entah distribusinya yang bagus, atau HCP-nya yang sangat besar. Mungkin 20 up. Ini bisa HCP 20 up. Atau distribusinya, misalnya partner kita tadi nyebut 1 spade. Kan 4 lembar spade. Terus di sini kan HCP kita misalnya 18. Tapi punya 6 lembar spade. Nah, itu kan fit 10 bisa langsung tembak game. Tembak di sini tuh tembak game ya. Ambil keputusan. Nah, kalau qubit itu berarti tidak fit, terus menunjukkan kartu yang kuat. HCP-nya besar. Ini 20 up. Qubit itu ya tadi ya yang injak. Jadi kalau misalnya dia respon non force terus yang double tiba-tiba qubitnya ini bukan qubit partner ya, qubit lawan, injak bit lawan. Ini adalah qubit itu injak bit lawan. Jadi misalnya 1 diamond lawan, terus dia double, terus partnernya 1 spade, terus dia 2 diamond, kan 2 diamond ini injak bit 1 diamond lawan yang sebelumnya. Nah, itu artinya dia menunjukkan kartu yang kuat. Itu HCP 20 up. Itu qubit. Nah, berarti tidak fit dengan spade-nya. Nah, terus di sini rabbit atau respon non-forcing. Suatu notram. Rabbit dalam major menunjukkan memegang 5 lembar dan HCP 12-15. Jika memegang 16-17 maka rabbit di tingkat 3 dan bit ini adalah forcing. Maksudnya bit di tingkat 3 itu lompat gitu. Kan tadi misalnya kan ini major kan. Majornya misalnya dia punya 5 lembar major terus HCP 16-17. Kan tadi partnernya misalnya kan major itu cuma 1 spade atau 2 spade. 1 spade atau 1 heart. Terus dia kan harusnya masih bisa 2 spade atau 2 heart, tapi dia maksudnya partnernya kan respon 1 notram.
kan masih bisa 2 speed atau 2 Hz, tapi dia langsung ke tingkat 3 speed atau 3 Hz. Nah, itu artinya HCP 1617. Tapi kalau dia responnya di tingkat 2, 12, 15 HCP-nya. Gitu kan, ini satu notram. Jadi kan jadi dia double, terus partnernya satu notram, kan di sini bisa saja 2 speed atau 2 Hz. Tapi karena dia 3 Hz atau 3 speed, dia jump beat, lompat. Nah, itu HCP 1617. Terus nah itu untuk rebit dari yang non force ya. Ya bisa dihafal saja sih sebenarnya kalau kondisi-kondisi seperti ini dari respon tadi itu dihafalin saja. Nah, ini untuk rebit dari preventif ya, pada umumnya rebit dari respon preventif adalah pas ya, karena kan HCP-nya kecil banget ya. Terus distribusi kartunya juga tidak balance. Nah, kecuali dari tangan sendiri itu losernya sedikit, maksudnya kartunya bagus, maka dapat tembak game. Atau mungkin mau cari kontraksi kalau HCP-nya bagus banget. Tapi kalau kayak kartunya cuma yang 12-17 itu dipas saja. 12-17 itu dipas saja. Ya, kayak 12-15 itu dipas saja. Mungkin kalau 16-17 pun kalau tidak fit dipas saja. Jadi ini dalam kasus melakukan RKCB ini untuk mencari kontraksi ini belum kalian pelajari lah. Ini kayak kurang efektif karena web partner terpusat di 4 klub. Jadi kalau mau main slam di sini dia memang distribusi kartunya atau poinnya sangat besar. Ya, jadi dia langsung tembak saja tingkat 6. Atau dia tembak game, mungkin tembak speed atau 5 diamond, tergantung preventifnya di mana. Kalau memang kartunya bagus, pegangannya kuat. Tapi ya pada umumnya itu adalah pas. Nah, terus ini untuk rebit untuk tipe yang limit. Pertama limit warna. Jadi limit itu kan untuk yang 8-11 kan. Nah, pas itu berarti 12-13. Nah, kan kalau non first tadi pasnya di 12-15, kalau di sini pasnya itu di 12-13. Menaikkan warna partner satu tingkat, HCP 14-15, dan fit 4 lembar, minimal 4 lembar. Bit warna baru memiliki 5 lembar, warna tersebut dia ini sudah 15-17. Nah kan kalau di non force tadi kan 5 lembar warna baru itu 18 up kan, kalau di sini 15-17. Tembak berarti HCP 15-17, fit 4 lembar, kalau qubit berarti HCP-nya 14 up. Tidak fit. Tembak itu ya tembak game ya, tadi tembak game. Rebit atas respon limit 2 NT. Nah, rebit dalam major pada tingkat 3 kan 2 NT menunjukkan memegang 3 lembar, 5 lembar dan HCP 14 up. Jadi meski memegang 18 HCP, ini kan kalau strong kan 18 dia tetap lewat di sini dulu. Respon tingkat 3 dulu karena bisa saja ini disebut 5 lembar major ternyata tidak fit, maka kita masih bisa bermain di 3 notram. Karena bisa saja kontrak terbaiknya itu adalah 3 notram. Jadi kalau HCP itu 14 up ya tingkat 3 dulu. Itu harus 5 lembar. Kalau 4 lembar mungkin itu 3 NT saja atau dipas saja. Kalau HCP-nya cuma 12-13 kan dipas saja kan HCP 12-13. Nggak usah dicari-cari lagi karena 2 NT itu balance itu biasa, kalau balance itu tidak ada poin distribusi. Kecil. Hampir tidak ada poin distribusinya. Jadi untuk HCP 14, kalau ada 5 lembar baru sebut di tingkat 3 majornya. Tapi kalau tidak ada 5 lembar, kalau misalnya cuma 4 lembar major, ya 3 notram saja. Karena kan 2 notram tadi ini kan sudah menyangkal ada 4 lembar major kan. Kalau kalian ingat respon tadi di slide-slide sebelumnya, respon limit 2 NT itu tidak boleh ada 4 lembar major. Jadi kalau dia di sini cuma 4 lembar major, ya pasti nggak fit 8 kan. Ya mendingan main 3 notram daripada
memberi informasi yang kepada musuh, lebih baik langsung 3 note RAM saja. Kalau HP 14 up nggak ada 5 lembar major, langsung 3 note RAM. Karena stopper juga kan sudah dijamin di sini sama partner kita, dia sudah punya stopper. Nah terus kalau untuk rabbit dan respon forcing ya rabbit warna baru ya 5 lembar di warna baru itu, terus ya HCP-nya ya 12 up, masih 12 up. Kalau qubit ya tidak fit dan tidak memiliki 5 lembar. Tidak fit kok, tidak fit ya, kan dia belum nyebutin ya, nggak ada tidak fitnya ya, karena musuhnya kan belum nyebutin apa-apa ya. Musuh partnernya belum nyebutin sudah apa, kan partnernya tadi kan juga qubit. Nah qubit kan bukan berarti warna sebenarnya kan. Kalau dia rabbit warna baru itu menyebutkan 5 lembar, kalau dia qubit berarti dia tidak memiliki 5 lembar. Terus dia kalau sebut di warna selanjutnya setelah qubit, dia qubit, terus partnernya respon, terus dia sebut lagi, itu sudah 4 lembar, bukan 5 lembar. HCP-nya tetap 12 up. Jadi misalnya 1 diamond, dia double, terus partnernya 2 diamond kan qubit, 12 up, terus dia di sini qubit lagi 3 diamond. Nah, terus di sini misalnya 3 heart, di sini 3 spade. 3 spade-nya di sini ini bukan 5 lembar ya, tapi cuma 4 lembar. Tuh. Terus itu aja sih. Nah, mungkin itu saja sih dari materi double information atau double takeout. Sebenarnya ini dihafalkan saja sih, lebih banyak hafalan ya dihafalin. Untuk non force rabbitnya gimana, preemptive gimana, limit gimana, terus kondisi untuk respon tipe-tipenya ini dihafalin. Itu tapi ini yang kita pelajari sekarang ini responnya ini hanya untuk kalau misalnya satu diamond double, di sini selalu pas gitu, partner yang opening itu, partner musuh yang opening itu selalu pas. Kalau seandainya di sini ada gangguan lagi, dia sebut lagi, itu tipe-tipe respon ini sudah tidak berlaku. Nah itu nanti ada lagi materi khususnya lagi dengan rentang-rentang poin dan distribusi kartu yang berbeda lagi. Itu nanti akan di materi selanjutnya lah. Double takeout yang mungkin lanjutannya lah. Nah ini ada latihan, silakan dikerjakan. Ini ada 3 board, silakan kalian tentukan biddingnya bagaimana, dan kalian jelaskan setiap arti bidding kalian dari openingnya itu. Kan ini dealernya selalu north ya, kalian jelaskan dari opening, terus kalian double-nya itu yang double apa, itu double kondisi 1 atau kondisi 2, terus responnya kenapa begitu, dan rabbitnya kenapa, dan akhirnya keputusan bid terakhirnya itu apa, akan kalian jelaskan. Dan silakan dikumpulkan ya. Nah, sekian mungkin untuk materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.